Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ari Komara dalam video seri tutorial ilmu komputer. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sistem bilangan. Pengertiannya, oke, pengertian dari sistem bilangan. Di sini bisa kalian baca mengenai apa itu sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu adalah suatu sistem atau cara yang dipergunakan untuk mewakili suatu besaran dari item fisik. Yang dimaksud dengan besaran dari suatu item fisik itu adalah dimisalkan, ya, dimisalkan telur jumlahnya itu adalah 10, ya. Besarannya itu adalah 10, jumlahnya 10. Sedangkan item fisiknya itu adalah telur, ya. Berarti telur sejumlah 10. Atau besaran itu bisa diwakilkan dengan jumlahnya, atau bisa diwakilkan dengan jarak, berat, atau tinggi, panjang. Itu adalah yang mewakili suatu besaran. Jadi ada angkanya, ya, ada bilangannya. Contohnya panjangnya itu adalah 3 meter, ya, lebarnya itu 2 meter, atau tingginya itu adalah 1,5 meter. Itu adalah besarannya yang mewakili suatu besaran item fisik. Item fisiknya itu bendanya, ya. Misalkan tadi tingginya itu adalah item fisik tubuh seseorang, ya. Tingginya itu adalah 1,7 meter, ya. Itulah yang dimaksud dengan sebuah sistem bilangan. Sebuah sistem bilangan selalu menggunakan suatu bilangan dasar, ya, atau basis atau radik, ya. Yang dimaksud dengan basis itu adalah seperti ini, ya. Kalau kita mengacu pada jenis-jenis bilangannya, contohnya itu adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang biasa kita pergunakan sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Bilangan desimal itu adalah bilangan berbasis 10. Ya. Kenapa bilangan desimal berbasis 10? Karena bilangan desimal itu mempunyai simbol. Mempunyai simbol bilangannya itu adalah sebanyak 10. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu bilangan desimal, ya. Bilangan desimal itu adalah bilangan berbasis 10. Ada lagi jenis bilangan yang namanya adalah bilangan biner. Bilangan biner ini adalah bilangan yang berbasis 2, ya. Bilangan berbasis 2. Simbolnya dia hanya 2, 0 dan 1. Yang berikutnya adalah bilangan oktal. Bilangan oktal itu adalah bilangan yang berbasis 8. Simbolnya ada berapa dah? 8, ya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian satu lagi adalah bilangan yang paling banyak simbolnya itu adalah bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu adalah bilangan berbasis 16, ya. Bilangan berbasis 16. Bilangan yang mempunyai simbolnya sebanyak 16, ya. Jadi angka-angka itu adalah simbolnya. Ya, kalau heksadesimal itu ada 0 sampai dengan 9 seperti angka desimal, ditambah lagi huruf 5 huruf. 6 huruf, ya. Ditambah lagi 6 huruf A, B, C, D, E, dan F. Ya. A itu mewakili untuk 10, B itu 11, C itu 12, dan selanjutnya. Baiklah, baru saja saya jelaskan mengenai gambaran umum tentang jenis-jenis sistem bilangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai jenis-jenis sistem bilangan yang ada. Kita mulai dengan bilangan desimal. Ini bilangan desimal ini adalah bilangan umum, ya, yang biasa kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penentuan jumlah nominal bilangan itu kita biasanya menggunakan jenis bilangan desimal. Jenis bilangan desimal ini adalah bilangan yang berbasis 10, ya. Ingat, ya. Dia mempunyai, kenapa berbasis 10? Karena dia mempunyai 10 simbol angka,
yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Setelah 9 apa? Setelah 9 itu adalah kombinasi angka lain. 1 dan 0 yang sering kita sebut adalah 10. Seperti itu ya. Jadi jumlahnya itu tidak sampai dengan 9, tapi setelah 9 itu adalah kita mengkombinasikan angka-angka lain atau simbol-simbol lain. Contohnya setelah 9 itu adalah tadi saya sebutkan adalah 1 dan 0 atau disebut 10. Setelah 1 dan 0 itu adalah 1 dan 1 atau sering kita sebut dengan 11. Ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan nilai posisi digit dari sebuah bilangan desimal. Ya. Semua kita dimulai dengan posisi bilangan dari paling kanan. Ya. Apabila sebuah bilangan itu mempunyai lebih dari satu bilangan, contohnya tadi 10 ya, 1 dan 0. Kemudian misalnya 110 itu dari 3 angka bilangan atau terdiri dari 3 simbol, yaitu 1, 1, 0. Ya. Posisi paling kanan itu sering disebut dengan digit pertama dari kanan. Itu mempunyai nilai 10 pangkat 0. Atau hasilnya itu adalah 1. Ya. Kenapa harus 10 pangkat 0? Mesti kita ingat lagi bahwa bilangan desimal itu adalah bilangan yang berbasis 10. Ya. Jadi 10 pangkat 0. Ya. Nah, 10 pangkat 0 ini atau posisi digit paling kanan ini sering disebut dengan istilahnya adalah satuan. Kita lanjut ke posisi digit selanjutnya, yang kedua dari kanan, itu adalah 10 pangkat 1. Sama dengan 10, dan istilahnya itu adalah puluhan. Ya, selanjutnya 10 pangkat 2 sama dengan 100, istilahnya itu sering disebut adalah ratusan. Kemudian 10 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1000 dan istilahnya sering disebut adalah ribuan. Baiklah ya, baik sampai di sini bisa mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan nilai bilangan ya. Penentuan nilai sebuah bilangan. Kita mulai dengan desimal ya. Contoh di sini ada sebuah bilangan 1 dan 8 dalam bilangan desimal ya. Di sini tidak akan ada perubahan lebih banyak karena desimal kita akan coba nilainya kita desimalkan. Tapi penjabarannya seperti ini. 1 dan 8 bilangan desimal itu adalah terdiri dari angka 8 dan 1 ya. 10 pangkat 0 kali 8 sama dengan 8. Ingat, 8-nya itu adalah posisi digit paling kanan, yaitu satuan, berarti 10 pangkat 0. Di posisi berikutnya itu adalah angka 1, berarti 10 pangkat 1 kali 1 sama dengan hasilnya itu adalah 10 ya. Atau penjelasannya sebagai berikut. Jadi angka 18 bilangan desimal itu adalah terdiri dari ya, 8 satuan dan 1 puluhan. Ya, berarti 8 ditambah 1 puluhan. Berarti 8 ditambah dengan 10. Hasilnya itu adalah 18. Nggak ada perubahan ya, karena kita menggunakan bilangan desimal. Ini sama aja kita merubah bilangan desimal menjadi bilangan desimal. Tapi penjabarannya adalah seperti ini. Ya. Contoh keduanya adalah angka 236 bilangan desimal. Apabila kita jabarkan 236 bilangan desimal itu terdiri dari 3 angka. Ya, dari kanan kita ngambilnya. Ingat, selalu kita mengambil dari kanan. Jadi 236 itu terdiri dari angka 6
satuan, 30-an, 200-an. 10 pangkat 0 kali 6 itu hasilnya 6. 10 pangkat 1 kali 3 itu hasilnya 30. Kemudian 10 pangkat 2 kali 2 itu hasilnya adalah 200. Jadi apabila dijelaskan di sini, ya, angka 236 bilangan desimal itu terdiri dari 6 satuan, 30-an, 200-an. Ya. Apabila dijumlahkan, jadi 6 tambah 30 tambah 200. Hasilnya itu adalah 236. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Itulah untuk bilangan desimal, penentuan nilai bilangan desimal sesuai dengan posisi digitnya. Oke, kita lanjut ke bilangan yang berikutnya, yaitu adalah bilangan biner. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh saya bahwa bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2. Jadi bilangan biner itu terdiri dari 2 buah simbol bilangan, ya, yaitu angka 0 dan 1. Ya, jadi bilangan biner itu hanya mempunyai 2 buah simbol, ya, 0 dan 1. Bilangan biner tidak mengenal simbol angka 3, 4, 5, dan yang lainnya. Dia hanya tahu 0 dan 1. Untuk penjabarannya seperti di tabel yang ditampilkan, bahwa posisi digit paling kanan bilangan biner itu adalah 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sudah tahu kan? Kenapa harus 2 pangkat 0? Oke, paham? Ya, benar, karena bilangan biner itu terdiri dari 2 bilangan. Atau bilangan biner itu adalah bilangan yang berbasis 2. Maka 2 pangkat 0 di posisi paling kanan. Di posisi selanjutnya itu adalah 2 pangkat 1. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5, dan seterusnya. Ya. Jadi paham ya, kenapa harus 2 pangkat 0? Ya, 1, 2, 4, 8, 16, dan 32 nilainya berdasarkan posisi digitnya dari kanan. Istilahnya itu agar mempermudah, saya istilahkan kalau posisi paling kanan itu adalah satuan. Kemudian 2-an, 4-an, 8-an, 16-an, kemudian 32-an. Untuk mempermudah saja, ya. Dan selanjutnya inilah contoh perhitungan bilangan biner, ya. Angka 11 dalam bilangan biner itu dapat dijelaskan adalah sebagai berikut. Angka 11 berarti posisi digit paling kanan itu adalah 1. Berarti 2 pangkat 0 kali 1 hasilnya itu adalah 1. Kemudian di posisi digit berikutnya itu adalah angka 1 lagi. Berarti 2 pangkat 1 kali 1 sama dengan hasilnya itu adalah 2. Ya. Penjabarannya sebagai berikut. Angka 11 bilangan biner itu terdiri dari 1 buah angka satuan dan 1 buah angka duaan. Maka jika dijumlahkan 1 satuan ditambah 1 duaan berarti sama dengan 1 ditambah 2. Ya. Maka hasilnya adalah angka 11 bilangan biner itu adalah sama dengan 3. Ya. Jadi angka 11 bilangan biner itu sama dengan nilainya itu adalah setara dengan 3 bilangan desimal. Ya. Bisa dipahami di sini ya. 11 bilangan biner, ya,
itu nilainya setara dengan 3 bilangan desimal. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, kita coba contoh berikutnya. Angka bilangan biner 101. Nah, sekarang 101. Kita jabarkan lagi berdasarkan posisi digitnya. 101. Posisi paling kanan itu adalah angka 1. Penjabarannya adalah 2 pangkat 0 dikali 1. Di posisi berikutnya itu adalah angka 0. Berarti 2 pangkat 1 kali 0 itu hasilnya itu adalah 0. Selanjutnya adalah 2 pangkat 2 dikali 1 hasilnya adalah 4. Oke, benar. Nah, penjabaran dari angka 101 bilangan biner itu adalah seperti ini. Angka 101 bilangan biner itu terdiri dari angka 1 satuan, 0 duaan, dan 1 empatan. Dan apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan 5. Jadi angka 101 bilangan biner itu adalah setara nilainya dengan 5 bilangan desimal. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini sangat mudah, mudah-mudahan mudah dipahami. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bilangan yang berikutnya, itu adalah bilangan oktal. Bilangan oktal itu adalah bilangan yang berbasis 8, yang simbolnya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Dijelaskan di sini bahwa bilangan oktal itu tidak mengenal angka 8 dan 9. Jadi setelah 7, dia langsung ke 1, 0. Ya. Untuk penjabaran mengenai posisi bilangan oktal itu dari kanan, nilainya itu adalah untuk paling kanan itu adalah 8 pangkat 0, hasilnya itu adalah 1. Ya. Kemudian posisi digit berikutnya itu adalah 8 pangkat 1, hasilnya 8. Dan posisi berikutnya itu adalah 8 pangkat 2 yang hasilnya adalah 64. Untuk istilahnya, untuk mempermudah, posisi paling kanan itu satuan, selanjutnya 8-an, kemudian 64-an, dan selanjutnya. Ya, seperti itu. Nah, untuk perhitungan bilangan oktal, ya, nilai bilangan oktal, di sini saya kasih contoh angka 26 bilangan oktal, ya, apabila dijabarkan sebagai berikut. Ya. Bilangan 26 bilangan oktal itu terdiri dari angka 6 dan 2. Ingat, kita ambil posisinya harus dari kanan. Ya, berarti 6 dikali 8 pangkat 0. Ya, sama dengan hasilnya adalah 16. Di posisi berikutnya itu adalah 2. Berarti 2 dikali 8 pangkat 1. Yang hasilnya adalah 16. Ya, maka apabila kita menjelaskan bilangan oktal adalah seperti berikut. Angka 26 bilangan oktal itu maka terdiri dari 6 satuan dan 2 delapanan. Apabila dijumlahkan adalah hasilnya 22. Dari mana 22? 6 ditambah 16. 2 delapanan. Berarti 2 dikali 8. Hasilnya adalah 16. Jadi 26 bilangan oktal itu setara nilainya dengan 22 bilangan desimal. Ya, bisa dipahami ya? Kita ke contoh selanjutnya. 204 bilangan oktal. Ya,
Dijelaskan sebagai berikut. 204 bilangan oktal itu terdiri dari 4, 0, 2. Kita ambil dari kanan. Ya, kita ambil dari kanan. Berarti 2 pangkat 0 kali 4 itu hasilnya adalah 4. 2 pangkat 1 kali 0 itu hasilnya 0. Kemudian 2 pangkat 2 dikali 2 sama dengan hasilnya adalah 128. Maka apabila dijabarkan, angka 204 bilangan oktal itu adalah terdiri dari 4 satuan, 08-an, 264-an. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 132. Dari mana 132 itu? Kita lihat tabelnya. Bahwa 132 itu adalah penjumlahan dari 4, 0, dan 128. Jadi 204 bilangan oktal itu adalah setara dengan 132 bilangan desimal, ya. 204 bilangan oktal itu adalah setara dengan 132 bilangan desimal. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu adalah bilangan yang mempunyai basis 16. Ya. Simbolnya itu adalah 0 sampai dengan 9. Kemudian dilanjut dengan huruf A, B, C, D, E, dan F. A itu mewakili 10, B 11, C 12, dan selanjutnya. Untuk tabelnya seperti ini. Tabel nilai bilangan heksadesimal. Untuk digit pertama, ya, paling kanan itu adalah 16 pangkat 0 sama dengan 1. Disebut adalah satuan. Ya. Sudah hafal ya kenapa 16 pangkat 0, kenapa harus 16 pangkat 0? Ya. Kemudian yang keduanya itu adalah 16 pangkat 1 yang hasilnya adalah 16. Kemudian digit berikutnya itu adalah 16 pangkat 2, hasilnya itu adalah 256. Kita lanjut ke cara penentuan nilai bilangan heksadesimal. Sini saya kasih contoh adalah bilangan desimalnya itu, heksadesimalnya itu adalah 3B. Ya. Heksadesimal 3B itu bisa dijabarkan dengan tabel sebagai berikut. B3. B satuan, 3 itu adalah 16-an. Ya. 16 pangkat 0 kali 11. Kenapa 11? Karena ini adalah B. Ya, dijelaskan sebelumnya, B itu adalah untuk mewakili angka 11. Paham ya sampai di sini? Kemudian 16 pangkat 1 kali 3. Ya, hasilnya adalah 48. Maka angka 3B bilangan heksadesimal itu adalah terdiri dari 11 satuan dan 3 16-an. Apabila dijumlahkan hasilnya itu adalah 59. Jadi 11 ditambah 48. Maka 3B bilangan heksadesimal itu adalah setara dengan 59 bilangan desimal. Oke ya. Contoh berikutnya itu adalah 12C. 12C bilangan heksadesimal itu adalah terdiri dari C, 2, dan 1. Kita ambil dari kanan. Ya. C itu 12. Ya.
16 pangkat 0 kali 12. Ya, kenapa 12? Karena C itu mewakilkan angka 12. A 10, B 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Ya, C itu 12, berarti 16 pangkat 0 kali 12 hasilnya 12. Kemudian 2 pangkat 1 kali 2 itu hasilnya 32. Kemudian 16 pangkat 2 kali 1 itu hasilnya 256. Jadi apabila dijabarkan sebagai berikut. Bahwa angka 12C bilangan heksadesimal itu terdiri dari 12 satuan, 2 16-an, dan 1 256-an. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah 300. Jadi 12C atau 12C itu adalah nilainya setara dengan 300. Oke? Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, demikianlah pemjabaran dari saya mengenai sistem bilangan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Pesan dari saya, tetap di rumah, tetap semangat, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.